Halo, semuanya. Perkenalkan, nama saya Klarini Helmi Susanata dengan NPM 602229. Pastinya saya akan menjelaskan tentang kisah sederhana pelaksanaan terkait peran gender dalam budaya suku Minangkabau dan juga suku Jawa. Tugas video ini dilaksanakan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Nah, yang pertama bakal dibahas adalah tentang peran gender dan kaitannya sama budaya. Nah, gender ini kan sesuatu yang dikonstruksikan uh, oleh masyarakat dan juga budaya ini punya pengaruh yang sangat kuat gitu karena uh, pembagian peran dan juga harapan yang ditetapkan ini tuh harapan yang ditetapkan oleh gender perempuan dan laki-laki itu turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan biasanya peran itu tuh bergantung dengan masyarakat juga. Kalau sebagian besar kelompok budaya, terdapat dua kelompok utama peran gender. Yang pertama ini maskulin. Maskulin itu biasanya diasosiasikan dengan laki-laki. Maksudnya tuh kayak kekuatan fisiknya, terus juga dianggap lebih rasional, dianggap lebih asertif, dan lebih logis. Sementara kalau feminim itu biasanya diasosiasikan dengan perempuan. Seperti misalnya dengan sifat yang keibuan, lemah lembut, penyabar, dan penuh kasih sayang itu biasanya digambarkan dengan sosok ini. Uh, nah, selanjutnya ke pertanyaan penelitian, sekarang udah jelasin tentang peran gender. Nah, maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada perbedaan peran gender dalam suku Minangkabau dan suku Jawa? Nah, berdasarkan yang sederhana yang dilakukan, ternyata ada nih perbedaan yang cukup jelas dari kedua suku ini terkait peran gender. Nah, kalau di suku Minangkabau sendiri, mereka ini menganut sistem patriarki atau di mana perempuan ini punya peran yang lebih dominan dan lebih besar daripada laki-laki gitu, entah itu di kehidupan sehari-hari atau mungkin kehidupan domestik. Nah, sementara kalau suku Jawa ini tuh dia menganut sistem patriarki, di mana laki-laki ini punya peran yang lebih besar dan lebih dominan di kehidupan budaya mereka gitu ketimbang perempuan. Bahkan perempuan di suku Jawa sendiri juga dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Uh, nah, sebelum itu kita bakal bahas juga terkait peran peran antara perempuan sama laki-laki di Minangkabau yang pertama. Nah, karena perempuan tadi lebih dianggap dominan di suku Minangkabau, maka mereka ini punya banyak banget privilege. Yang pertama, mereka ini akan menjadi penerus keturunan. Jadi, keturunan itu akan berdasarkan garis ibunya. Karena itu, mereka bakal mewarisi harta leluhur. Harta leluhur ini termasuk dengan rumah gadang. Jadi, mereka bakal mewarisi rumah adat mereka, yaitu rumah gadang itu dikasih ke perempuan. Nah, perempuan juga punya peran publik yang penting di komunitas Minangkabau. Mereka ini juga jadi penentu keberhasilan keputusan-keputusan atau musyawarah yang dilakukan. Dan mereka juga bisa menjadi uh, apa ya, representatif atau perwakilan dari adat mereka Minangkabau mungkin ke ranah provinsi atau ranah nasional. Nah, nggak cuma peran publik doang, tapi mereka juga tetap berperan dalam uh, domestik atau rumah tangga. Mereka tetap berperan sebagai ibu, istri yang mengurus anak-anak, mendidik anak-anaknya, dan juga mengurus dan lain sebagainya. Itu tetap harus dilaksanakan. Sementara laki-laki Minangkabau juga mereka nggak punya peran yang nggak kalah penting nih daripada perempuan. Mereka tetap punya peran yang signifikan karena mereka itu dianggap sebagai kepala keluarga yang mana bertugas untuk mengayomi dan mendidik anak-anak serta istrinya secara emosional dan finansial. Lalu yang kedua, mereka ini adalah supervisor dan pengurus properti perempuan Minangkabau. Nah, karena properti itu terkait dengan perempuan Minangkabau, maka laki-laki ini bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga aset dari perempuan Minangkabau tersebut. Nah, mereka juga tetap diharapkan untuk uh, bekerja gitu, mencari mata pencariannya. Karena menurut masyarakat Minangkabau, laki-laki ini bertanggung jawab untuk membesarkan anak dengan harta pencaharian yang dia punya. Dia tetap wajib untuk mencari nafkah. Nah, kalau misalkan keturunan itu atau warisan itu diberikan kepada perempuan, lebih banyak diberikan perempuan, untuk pimpinan adat sendiri di suku Minangkabau atau penghulu ini biasanya tuh diwariskan kepada keturunan lakinya, keturunan laki-lakinya. Itu dia. Nah, sekarang bakal kita bahas tentang peran perempuan dan laki-laki dalam suku Jawa. Beda banget sama suku Minangkabau yang mana perempuan ini punya peran yang sangat besar di suku Jawa, malah sebaliknya. Karena di suku Jawa, peran perempuan ini dianggap sebagai subordinate atau kayak masyarakat kelas 2 itu karena laki-laki dianggap lebih dominan gitu. Nah, perempuan di suku Jawa itu lebih dibebankan sama peran domestik, kayak misalkan ngurus rumah, bersih-bersih rumah,
melayani suami, mendidik anak, gitu. Sedangkan kalau laki-laki di suku Jawa, mereka itu punya peran yang sangat besar karena mereka bakal jadi penerus dan pewaris keturunan juga, gitu. Terus jadi mereka jadi penerus keluarga, jadi pewarisnya juga, dan juga jadi kepala keluarga, di mana kayak laki-laki di suku Jawa itu, eee, semua keputusan tuh jadi laki-laki suku Jawa. Jadi kayak perempuan di suku Jawa tuh, harus menuruti dan mematuhi perintah yang diberikan sama, laki-laki di suku mereka. Nah, laki-laki di suku Jawa juga punya peran untuk mencari nafkah. Jadi mereka tuh bertanggung jawab untuk menunjang dan, eee, menjaga keluarganya melalui nafkah itu. Tapi makanya mereka juga nggak terlalu banyak punya peran dalam pengasuhan anak-anak, karena lebih seringnya kayak ya udah kasih uang, eee, ke istrinya atau keluarga atau perempuan di keluarganya, biar mereka mengelola semuanya. Jadi lebih banyak, melakukan tugas profesional gitu, cari kerja, lebih ke pencari nafkah. Nah, kalau perempuan di suku Jawa, dia lebih banyak dibebankan ke beban domestik gitu. Jadi, kalau itu bahkan ada salah satu pepatah yang mungkin cukup terkenal juga, sumur, dapur, kasur. Kalau perempuan tuh kerjanya di 3 area itu. Sumur artinya perempuan, eee, bersih-bersih, kayak cuci baju dan segala macam. Kalau dapur itu artinya perempuan memasak dan menyediakan makanan untuk anak-anak dan suaminya. Kalau misalkan kasur itu artinya, istri atau perempuan ini bertanggung jawab untuk melayani suaminya di kasur itu. Nah, namun mungkin karena berkembangnya zaman juga, peran perempuan di suku Jawa itu udah nggak terlalu ke domestik, tapi juga mereka sekarang banyak yang, berkarir dan melakukan karir di ranah industri dan profesional, gitu. Tapi tetap mereka punya beban domestik yang cukup besar daripada laki-laki. Tuh, jadi ada perbedaan yang sangat jadi, kesimpulannya memang ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua budaya ini. Kalau di suku Minangkabau, perempuan lebih punya, banyak privilege yang diberikan sama mereka, sementara kalau misalkan di suku Jawa, perempuan ini cuman dianggap sebagai, eee, masyarakat kelas 2, di mana cuman dibebankan sama beban domestiknya aja gitu, bahkan jarang yang keluar dari ranah itu. Tapi mungkin kalau udah sekarang sih, berdasarkan riset lebih banyak perempuan Jawa yang berdikari, cuman memang beda banget privilege-nya dengan yang suku Minangkabau. Lalu yang kedua untuk laki-laki di suku Minangkabau dan suku Jawa, mereka sama-sama, punya peran yang penting ya, punya peran besar yaitu sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Ini nggak terlalu punya banyak perbedaan yang signifikan, cuman paling membedakan kalau laki-laki di suku Jawa itu dia jadi pewaris dan penerus keturunan, kalau laki-laki di suku Minangkabau itu enggak, mereka itu malah, mungkin jadinya mewarisi, pimpinan adat bukan keturunan, karena kalau keturunan itu diwariskan kepada perempuan di suku Minangkabau. Ini adalah referensi yang digunakan. Oke, terima kasih. Maaf juga ya bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa.